Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pernah nggak sih ketika bangun pagi, mata udah setengah terbuka, tapi pikiran udah berat? Atau ketika kamu ambil cuti, kamu udah jalan ke sana kemari, uangmu udah habis sekian juta untuk rekreasi, tapi ketika cutimu habis dan balik kerja lagi, saya tuh kayak malas banget. Padahal, dulu waktu kamu awal mulai kerja, kamu tuh excited banget. Kamu kenal sama orang baru, kamu digaji, dapat experience baru. Tapi ketika melakukan hal yang sama secara bertahun-tahun, kamu merasa jenuh. Kenapa ya demikian? Bisa jadi kamu sedang dalam di fase demotivasi kerja. Perkenalkan, nama saya Nike Miravindia. Sebagai kaum muda yang pernah merasakan hal yang sama, dalam beberapa menit ke depan, saya akan membantu membuka mata kamu untuk merefleksikan kembali, apakah worth it jika saya tetap berada di situasi seperti ini? Atau ini sebuah sign dari dalam diri saya untuk keluar dari zona stagnan ini. Menurut survei Mercharmash Benefit tahun 2023, sekitar 52% Gen Z di Indonesia mengalami stres setiap hari. Data dari Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Okupasi Indonesia dan Lembaga Demografi UI tahun 2024, sekitar 73% pekerja di Indonesia mengalami kondisi psikososial yang signifikan di tempat kerja. Nah, 41% diantaranya mengaku pernah mengalami depresi atau kecemasan di tempat kerja. Kenapa kamu harus peduli soal ini? Karena demotivasi ini, jika kamu biarkan terus-menerus, dia akan merugikan diri kamu sendiri loh. Mulai dari hubungan dengan rekan kerja yang merenggang, kualitas kerja yang menurun, bahkan sampai stres yang berkepanjangan. Stres yang berkepanjangan ini dapat menyebabkan gangguan fisik seperti migrain, stres, dan juga tekanan darah tinggi. Penyebab demotivasi kerja ini ada banyak banget, tapi pada umumnya itu dapat berupa lingkungan tempat kerja yang toksik, gaji yang tidak sesuai dengan harapan, kurangnya apresiasi dan pengakuan, tidak adanya keseimbangan antara kehidupan dan pekerjaan, tidak cocok dengan atasan, entah karena atasannya tidak kompeten, tidak jujur, otoriter, bahkan korupsi. Pernah nggak sih kalian mendengar pepatah lama yang mengatakan kalau orang tidak meninggalkan pekerjaannya, mereka meninggalkan atasan. dan itu benar, karena sekitar 50% pekerja itu meninggalkan pekerjaan ya karena atasannya. Untuk hal lain bisa jadi karena beban kerja yang nggak seimbang dan juga tidak adanya ruang untuk tumbuh. Kalian merasa relate nggak di antara yang aku sebutkan tadi? Survei Gallup bilang sekitar 85% seluruh karyawan di dunia ini merasa tidak engaged. Artinya, 8 dari 10 orang di ruangan ini merasakan hal yang sama. Terus ciri-ciri demotivasi kerja itu apa sih? Kamu bisa lihat kalau kamu sudah mulai merasakan kehilangan energi dan semangat. Kayak dulu kamu mulai kerja tuh kayak semangat banget. Tapi sekarang kerja ya sesuai kebutuhan akan gaji doang. Terus juga kualitas kerja yang menurun. Dulu kamu tuh detail oriented, kamu kerjain ini itu, kamu inisiatif. Tapi sekarang kamu kerja itu kerja asal kerja aja, yang penting selesai kayak gitu. Udah nggak peduli lagi sama hasil. Bahkan kamu tuh sering nunda-nunda pekerjaan. Terus juga kamu merasa emosimu tidak stabil, kayak kamu tuh mudah marah untuk hal-hal kecil, entah ke dirimu sendiri, bahkan ke teman-teman kerja kamu. Dan yang terakhir, kamu tuh sering berpikir, kapan ya aku akan resign? Kapan ya aku akan resign? Jika kamu merasa relate di antara hal-hal tadi, yuk lakukan beberapa cara ini untuk mengembalikan kembali motivasi kamu. Yang pertama, kamu bisa mulai dari ambil rute yang berbeda ke tempat kerja atau ambil mode transportasi yang berbeda ke tempat kerja. Kamu bisa mengulang kembali, mengingat-ingat kembali target kerja kamu, target karir kamu seperti apa. Terus juga bisa dengan berkumpul dengan orang-orang yang memiliki motivasi tinggi dan juga jalani kehidupan di luar pekerjaan yang sesuai dengan hobi kamu, seperti menggambar, mulai membaca buku lagi, terus juga menyanyi, nonton konser, dan lain-lainnya. Atau kamu bisa menggunakan teknik 1T 5M. Bukan 1 triliun 5 miliar, tapi setiap selesai satu tugas, kamu berikan reward kecil selama 5 menit kepada diri kamu. Entah dengan menonton reels lucu atau mendengarkan lagu favorit kamu. Nah, jika dirasa hal-hal tadi kurang worth, mungkin kamu bisa mempertimbangkan untuk mengambil tenaga profesional seperti psikolog jika dirasa demotivasi kerja ini sudah mengarah kepada arah depresi. Nah, kamu udah tahu nih penyebabnya, gejalanya, cara mengatasinya. Sekarang, pilihan ada di tangan kamu. Apakah kamu tetap biarin diri kamu berada di antara 85% karyawan yang tidak engage itu? Atau
kamu akan mengambil langkah-langkah tadi. Saya harap kamu ambil langkah-langkah tadi. Ingat ya, demotivasi kerja bukan kelemahan. Itu sebuah sign dari dalam diri kamu kalau kamu butuh perubahan kecil. Saya Nika Mirafindia, terima kasih.